Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kausar, NPM 2101031034. Apa udah kelihatan? Sudah. 1. Latar belakang. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Negara Indonesia terlahir sebagai bangsa yang besar, terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras budaya. Indonesia adalah negara paling heterogen di dunia. Terdapat 14 etnis utama dan 300 kelompok etnik. Tentang alam geografis dan topografisnya yang terpisah dan terisolasi dengan satu pulau yang lain dan yang lainnya. Ini adalah kondisi yang mendorong bertumbuhnya ciri-ciri suku bangsa, bahasa, dan kebudayaan yang beraneka ragam sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Dengan sifat yang plural ini, Indonesia adalah sangat rawan timbul sebuah konflik karena lebih sulit menjaganya daripada ketentraman dan keamanan masyarakat yang homogen, sehingga sering terjadi konflik di beberapa daerah. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah pendidikan yang dapat mendidikan para siswa dan mahasiswa di mana di dalamnya diajarkan bagaimana bernegara yang baik dan benar. Tetapi semangat perjuangan bangsa yang telah ditunjukkan pada kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan untuk berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Semangat inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia. Tetapi semangat perjuangan itu kini telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang kritis. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh globalisasi. Sedangkan dalam era globalisasi dan masa yang akan datang, kita memerlukan perjuangan non-fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Perjuangan non-fisik ini memerlukan sarana kegiatan pendidikan sebagai setiap warga negara Indonesia pada umumnya, dan mahasiswa sebagai calon cendekiawan pada khususnya, yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan. B. Pengertian dan sejarah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai pemahaman untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dan kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa di setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib terdiri dari pendidikan bahasa, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Pendidikan ini tentunya harus dipadukan dengan penguasaan ilmu dan teknologi sehingga tercipta generasi masa depan yang kelak bisa memberikan sumbangsih dalam pembangunan bangsa. B. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Dengan pendidikan kewarganegaraan ini pada generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal keadaan ini mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa, seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dengan cara-cara yang damai dan cerdas. 2. Pengertian identitas nasional. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas ada secara harfiah
berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitasi yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberikan atribut-atribut nasional. B. Sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia. Ide-ide yang muncul pada masa pergerakan nasional hanya terbatas pada para bangsawan terdidik saja. Selain mereka lah yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi juga karena kelompok bangsawanlah yang mampu mengikuti pola pikir pemerintah kolonial. Mereka menyadari bahwa mereka kolonial yang memiliki organisasi yang rapi dan kuat tidak mungkin dihadapi dengan cara tradisional sebagai perlawanan rakyat sebelumnya. Inilah letak arti penting organisasi modern bagi perjuangan kebangsaan. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Saudara Tria. Izin bertanya. Iya, Saudara Nia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nia Wahyuni, NPM 2101030021. Pertanyaannya, apa sajakah faktor-faktor identitas nasional? Apakah bisa dipahami, Saudara Tria? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nia. Faktor-faktor identitas nasional. Faktornya itu ada faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kondisi geografi ekologis yang terbentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia Asia Tenggara. Ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomi, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Dan yang kedua adalah faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan memiliki bangsa Indonesia. Faktor historis yang memiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa dan negara, bangsa serta identitas bangsa Indonesia yang muncul tatkala nasionalisme berkembang di Indonesia pada awal abad. Apakah sudah jelas? Sudah Nia? Sudah, Saudara Tria. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ingin bertanya? Baik. KM 2101032001. KNP. Pertanyaannya, bagaimana identitas nasional? Apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Afifah. Sifat identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas yang menjadi pandangan hidup dan mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas, Saudari Afifah? Ya, sudah jelas. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.